Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk ketua kelas pimpin doa agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Perhatian, siap. Siap duduk yang rapi. Baik. Pertama dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita telah berdoa ya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, untuk selanjutnya Bapak ingin lihat terlebih dahulu hari ini ya. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, coba Bapak ingin tahu. Kalian lihat kanan kiri kalian. Apakah hari ini ada teman kalian yang tidak hadir? Coba lihat kanan kiri kalian. Tidak, alhamdulillah. Berarti masuk semua ya. Alhamdulillah ya. Kita harus bersyukur karena kita hari ini telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian dapat belajar ke sekolah, bertemu teman-teman, belajar dengan guru kalian. Ya, kita harus bersyukur. Ya. Oke, untuk selanjutnya sebagai rasa kalian untuk cinta tanah air, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan ini ke depan. Anak-anak silakan untuk berdiri. Jadi pandu ibuku.
Coba di sini siapa yang ingin mengusulkan untuk kesepakatan kelas? Dia tadi Mendengarkan penjelasan dari guru. mendengarkan penjelasan dari guru. Itu yang pertama perjanjiannya ya, kesepakatannya. Yang kedua ada Menghormati guru. sopan menghormati guru. Ada lagi? Dipari Mengangkat tangan dibanding bertanya. mengangkat tangan jika ingin bertanya. Ada lagi? Tidak berisik, Pak. Tidak berisik. Baik. Kita ingin mengadakan activity dulu pada kalian ya. Supaya kalian itu refresh ya, refresh ini supaya tidak tegang ya. Oke. Kalian ikutin Bapak ya. Cluenya itu lawan kata. Ketika Bapak bilang kiri berarti kalian Kanan. ketika Bapak bilang depan kalian Belakang. ketika Bapak bilang atas kalian bilang Bawah. baik. Bapak contohkan dulu ya. Kiri 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 kalian jawab Kanan, kanan, kanan. gitu ya. Saya sudah tahu nanti dulu ya. Kiri 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 Kanan, kanan, kanan. Kiri, kanan, saya sudah tahu. Oke bisa ya. Dah. Kiri 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 Kanan, kanan, kanan. Kiri, kanan, saya sudah tahu. depan 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 Belakang, belakang, belakang. Depan, belakang, saya sudah tahu. atas 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 Bawah, bawah, bawah. Atas, bawah, saya sudah tahu. keluarkan buku pelajaran untuk hari ini. Silakan keluarkan buku dan alat tulisnya ya. Jangan lupa alat tulisnya. Ya. Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan hak dan kewajiban. Ya, berarti hari ini pembelajaran tentang hak dan Kewajiban. tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yaitu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Bapak ingin tahu nih, ada yang masih ingat gak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, berarti kalian masih ingat. Juga Bapak masih ingin tahu nih, apa sih itu norma? Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Apa, siapa? Norma adalah aturan atau ketentuan yang tidak boleh dilanggar terus-menerus. Oke, norma adalah aturan atau kaidah ya yang tidak boleh dilarang oleh semua orang. Beri tepuk tangan untuk siapa? Berarti masih ingat pembelajaran minggu kemarin. Oke, Bapak ingin tahu lagi nih. Sebutkan macam-macam norma. Ada berapa sih? Kita Ada 4. ada 4, betul ya. Apa aja kita? Norma hukum, Hukum, norma agama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesusilaan, norma kesopanan. norma kesopanan. Oke, tepuk tangan untuk Sakita. Pembelajaran minggu kemarin berjalan dengan baik. Coba ada yang sudah tahu apa itu hak? Ada yang sudah tahu? Ya? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Oke, hak adalah segala sesuatu yang harus kita Dapatkan. dapatkan. Coba kewajiban. Siapa ada yang tahu kewajiban? Apa kewajiban di Paris? Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, segala sesuatu yang harus kita lakukan ya dengan penuh rasa tanggung jawab ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Putri dan Paris. Yang diutamakan itu yang pertama hak dulu apa kewajiban dulu? Kewajiban dulu ya. Yang pertama kita harus melaksanakan kewajiban dulu. Baru kita boleh meminta haknya. Bapak ingin kalian mencontohkan hak dan kewajiban di rumah, di
masyarakat dan di sekolah. Coba ada yang tahu nggak contoh-contoh dari hak dan kewajiban di rumah? Ada yang tahu? Tarik? Mendapatkan kasih sayang. Oke, itu hak apa kewajiban? Hak. Oke, haknya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kewajibannya apa? Membantu melaksanakan pekerjaan. Oke, beri tepuk tangan untuk Tari. Contoh dari hak dan kewajiban di sekolah. Ya, Bifari. Mendapat pengajaran dari guru. Oke, haknya mendapat pengajaran dari guru itu hak kalian. Itu betul. Kewajibannya apa? Mendapatkan penjelasan dari guru. Tangan untuk Bifari. Hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Ada yang tahu? Ya, Febi. Mendapatkan lingkungan yang bersih. Mendapatkan lingkungan yang bersih. Ya, ayo, kewajibannya menghormati orang yang lebih tua. Sekalian nih, Bapak akan menunjukkan gambar. Kalian identifikasi itu hak atau kewajiban. Ya, dan sebutin itu di lingkungan apa. Ya, gambar pertama. Mendapatkan perlindungan dari orang tua itu hak atau kewajiban? Hak. Hak ya. Yang kedua, mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Apa kewajiban? Kewajiban di sekolah ya. Yang ketiga, menyayangi saudara, kakak atau adik. Hak apa kewajiban? Kewajiban di mana? Di rumah. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sudah bisa mengidentifikasi hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Baik, sekarang Bapak mempunyai media pembelajaran. Di sini kalian nanti Bapak berikan ini. Ini namanya ice cream hak dan kewajiban. Jadi nanti per kelompok 2 orang saja perwakilan maju ke depan. Ya, kalian bebas pilih dan kalian kategorikan ya, identifikasi lalu kategorikan. Di sini ada hak dan kewajiban. Di sini ada hak dan kewajiban. Lingkungan masyarakat, lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Jika jawabannya hak lingkungan rumah berarti taruh sini. Kewajiban lingkungan rumah taruh di sini. Lingkungan sekolah haknya taruh di sini berarti. Kewajiban di sini, lingkungan masyarakat di sini. Atau kewajiban haknya di sini, kewajibannya di sini. Paham tidak? Paham. Oke, silakan kategorikan sendiri. Masukkan ya, masuknya kemana? Baik, silakan dulu kembali. Oke, Bapak, Sakita, kategorikan. Ini kategorikan bisa. Yosef, kategorikan. Silakan yang tahu boleh dulu kembali. Baik, Bapak ini memeriksa apakah teman kalian betul atau tidak mengkategorikan, mengidentifikasi lalu mengkategorikan hak dan kewajibannya ada di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, kewajiban menyayangi anggota keluarga. Kewajiban di lingkungan rumah betul. Menghormati orang di lingkungan kita. Kewajiban di rumah betul. Tapi yang lebih tepat kewajibannya di lingkungan masyarakat. Ya, mana yang di masyarakat. Nah, di sini. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari orang tua itu adalah hak, bukan kewajiban. Ya. Kalian mendapatkan perlindungan dari orang tua itu adalah hak kalian meminta perlindungan. Ya. Baik, yang kedua, bertanya kepada guru dengan sopan itu adalah kewajiban di sekolah betul. Datang ke sekolah tepat waktu itu betul. Nah, ini sudah betul semua. Yang ketiga, kewajiban di masyarakat, di lingkungan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ya betul. Menghormati orang tua di lingkungan sekitar. Ya tadi ini yang udah dijahit. Ya. Menjaga toleransi antar umat beragama. Oke, ini betul. Ya. Selanjutnya, haknya membantu orang tua ketika dimintai tolong. Oke, betul. Mendapatkan makan dan minum dan tempat tinggal itu adalah hak kalian di rumah. Betul. Yang tadi mendapatkan perlindungan dari orang tua yang tadi salah. Nah, yang selanjutnya beristirahat dan bergaul pada jam istirahat sekolah. Itu ya di lingkungan sekolah haknya. Menggunakan sarana sekolah itu hak siswa boleh. Betul. Dan mendapatkan lingkungan yang damai itu adalah hak kalian di masyarakat. Oke, dari 12 orang tadi ya. Yang pertama salah tadi tidak apa-apa. Saja ya. Yang kedua yang harusnya tadi
Benar, di rumah betul, tapi yang lebih tepat di masyarakat. Oke, beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Nanti kerja kelompok di lebar ini. Ya. Silakan lihat dulu lembar kerja peserta didiknya. Kalian boleh baca dulu, nanti Bapak jelaskan bersama-sama. Perhatian, Siap. konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, sudah konsentrasi ya. Coba lihat di halaman pertama pada covernya. Ya, di sini di bawah kalian lihat ada tulisan petunjuk. Tulis nama dan anggota kelompok pada lembar kerja LKPD. Ya, berarti nanti kalian tulis nama kelompok kalian. Ya, kelasnya kelas berapa? Tulis nama anggota kelompoknya. Di halaman 2, di sini ada petunjuknya. Ya, nomor 1 dan 2 itu diskusikan. Ya, untuk semua nomor silakan diskusikan. Dan tuliskan dengan kelompokmu tentang hak dan kewajiban yang sudah didapatkan dan kewajiban yang sudah dilaksanakan. Bullying ya, ini seperti bullying. Bullying. Bapaknya adalah tukang beca, dia diledek anak tukang beca. Jelek. Murah. Kenapa tidak seperti aku? Aku sudah hidup miskin. Ada yang bisa menyimpulkan isi dari video tersebut? Lihat tadi tentang apa videonya isinya? Tidak bersyukur, yang betul. Tidak bersyukur, anaknya tidak bersyukur. Ya, melihat apa yang dia miliki hari ini. Ya, tapi dia tidak tahu sebenarnya pengorbanan orang tua itu, kewajiban orang tua pada anaknya sudah terpenuhi. Orang tuanya bekerja keras, tapi anaknya tidak bersyukur. Yang beri tepuk tangan untuk tarik. Yang tanggapannya, saya kira Tidak menerima keadaan. tidak menerima keadaan, betul ya. Kalian sebagai anak itu harus menerima keadaan, kondisi. Ya, materi kalian sedang di atas atau di bawah atau di pertengahan. Kalian harus bisa menerima ya, tidak boleh banyak menuntut. Ya. Harus menerima haknya dulu. Kalau kalian ingin banyak menuntut, bantu orang tuanya. Ya. Beri tepuk tangan untuk Syakira. Apa? Durhaka terhadap ayahnya, ini betul ya. Ini ada contoh tadi durhaka kepada orang tuanya anak yang durhaka. Betul ya. Memang sebenarnya gini, kalian kadang malu kalau misalnya sudah dibully karena pekerjaan orang tua kalian yang tidak tinggi. Tapi itu adalah hal yang salah. Harusnya tidak seperti itu. Kalian tetap harus. Beri tepuk tangan untuk Jeta.
tidak mengenai presentasi tersebut? Baik, Feby, silakan. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban itu sebagai seorang anak? Oke, katanya mengapa kita wajib melaksanakan kewajiban sebagai anak? Silakan, Feby. Ada yang mau menjawab? Oke. Bagus ya jawabannya. Kita sebagai anak wajib melaksanakan kewajiban. Tentunya kita ingin haknya. Ya, setelah melaksanakan kewajiban. Jadi jangan sampai dalam kehidupan itu kalian tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan haknya. Ya, jelas Feby jawabannya? Ya, baik. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya lagi tidak? Ya, siapa? Apa pertanyaannya? Apakah seorang ayah wajib mendapatkan haknya dari seorang anak? Apakah seorang ayah wajib mendapatkan haknya dari seorang anak katanya? Yang menjawab siapa? Ya, karena ayahnya sudah merawat ibu dan dan ketika ayahnya tua, ayahnya jawab dan ayahnya sendiri orang itu. Baik, katanya wajib mendapatkan haknya. Kita harus ingat pada saat kita kecil kita dirawat oleh orang tua, kita mendapatkan haknya. Nah, ketika orang tua kita sudah menjadi tua, misalnya kakek-kakek dan kita sudah dewasa, kita juga berhak ya kewajiban kita merawat orang tua. Jadi kebalikannya, orang tua juga bisa mendapatkan haknya ketika mereka sudah tua. Kita bisa membantunya, kita dapat merawatnya, ya, memberi uang contohnya, menjaga dia agar selalu sehat. Kewajiban. Kita sebagai manusia itu memiliki hak dan kewajiban. Tetap kewajiban itu yang utama daripada hak. Contoh anak peserta didik atau kalian siswa. Kalian sebagai anak dari kecil di lingkungan rumah pasti disayangi oleh orang tua. Disayangi oleh orang tua itu apa? Hak apa kewajiban? Kalian dari kecil, dari bayi tidak mendapatkan hak kalian disayang oleh orang tua. Ketika kalian sudah besar, kalian wajib membantu orang tua, contohnya membersihkan kamar tidur kalian, atau membantu orang tua, misalnya orang tuanya memang lagi sakit, kalian sudah diajarkan bisa masak, boleh kalian masak membantu orang tua. Itu kewajiban kalian. Ya, jangan sampai ini. Banyak hal-hal yang terjadi yang dituduhkan sekarang orang anak kecil atau anak yang melawan orang tuanya. Ya, karena jajannya sedikit, temannya banyak, itu juga tidak baik. Jangan diikuti. Yang terpenting itu kalian mendapatkan hak kalian. Diberi uang oleh orang tua untuk datang ke sekolah atau untuk jajan, meskipun tidak banyak, tapi kalian harus tetap bersyukur. Itu, ya. Kalau di sekolah, hak dan kewajibannya. Jika kalian haknya ingin dipenuhi, kalian juga kewajibannya harus dilakukan. Kalian sudah belajar hari ini, bagus. Itu adalah kewajiban kalian sebagai seorang siswa atau murid. Ya. Mendapatkan haknya, Bapak sekarang sedang menjelaskan, kita belajar hari ini, itu adalah hak kalian mendapatkan pengajaran dari Bapak. Ya. Oke, di masyarakat nanti setelah pulang sekolah dari sini, hak kalian apa? Setiap ada fasilitas umum kalian harus menjaganya. Banyak dari sekarang bahkan anak SD pun yang tidak menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan masyarakat. Contoh, milok tembok, kalian tahu banyak sering tulisan-tulisan aneh. Ya. Itu dia tidak menjaga fasilitas umumnya. Kalian jangan ditiru. Ya. Nah, kewajiban, ya, kewajiban kalian harus menjaga fasilitas umum itu. Ya. Kalian harus bisa menikmati fasilitas yang ada di masyarakat, contoh taman bermain, kalian nikmati. Seperti itu. Sekarang coba, Bapak ingin tahu kesimpulan pembelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban. Ada yang ingin menyampaikan? Baik, Putri Ayu. Oke.
Cirebon? Belum, Pak. Ya, kalau belum sama-sama saja. Sudah ada masuk rankingnya. Ya. Peringkatnya nih. Oke, peringkat 1 Aira Melani. Betul semua. Tepuk tangan untuk Aira Melani. Dalam waktu 1 menit 44 detik dan 9. Yang kedua ada Sagita dengan 9 betulnya ya. Yang ketiga Winda Ayu, Winda Ayu Mas Satuan. Oke, sudah 17 siswa yang sudah mengerjakan. Ya, baik. Oke. Tidak apa-apa yang hari ini koneksi internetnya kurang bagus, tidak apa-apa ya. Yang penting tadi kalian sudah bersama-sama mengerjakan bersama teman-temannya. Baik, silakan sekarang HP-nya simpan kembali kertasnya. Perhatian, Siap. konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Adalah hasil dari game World tadi. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua.